Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malinda Maria Fazria dengan NIM 3281144 dari kelas Arsitektur 18D1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah Hukum Pranata Pembangunan dengan judul SNI 7391 tahun 2008 tentang spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan. Definisi penerangan jalan menurut SNI 046262 tahun 2000 adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan para pengguna jalan. Lampu penerangan jalan biasanya diletakkan di kiri atau kanan dan juga bisa di tengah jalan. Fungsi dan tujuan penerangan jalan yaitu fungsinya adalah menghasilkan kekontrasan antara objek dan permukaan jalan sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan khususnya pada malam hari, mendukung keamanan lingkungan, memberikan keindahan lingkungan jalan. Untuk tujuannya itu berdasarkan SNI 046262 2000 adalah untuk memungkinkan pemakai mobil, sepeda motor, dan sepeda dan kendaraan berjalan dengan aman. Untuk memungkinkan pejalan kaki melihat cahaya, menyesuaikan diri, mengetahui pejalan kaki, dan memberikan kepekaan keamanan. Untuk meningkatkan penampilan suasana sekitar pada malam hari. Dasar perencanaan penerangan jalan yaitu volume lalu lintas, baik kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan seperti pejalan kaki, pengayuh sepeda, dan lain-lain. Yang kedua itu tipikal potongan melintang jalan, situasi layout jalan, dan persimpangan jalan. Yang ketiga, geometri jalan seperti alignment horizontal, alignment vertikal, dan lain-lain. Tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan. Pemilihan jenis dan kualitas sumber cahaya atau lampu, data fotometrik lampu, dan lokasi sumber listrik. Tingkat kebutuhan, biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan lain-lain agar perencanaan sistem lampu penerangan efektif dan ekonomis. Rencana jangka panjang, pengembangan jalan, dan pengembangan daerah sekitarnya. Dan yang terakhir ada data kecelakaan dan kerawanan di lokasi. Tempat yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan penerangan jalan yaitu lebar luar milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jenis. Tempat-tempat di mana kondisi lengkung, horizontal, atau tikungan tajam, terus tempat yang luas seperti persimpangan, interchange, tempat parkir, dan lain-lain. Jalan-jalan berpepohon, jalan-jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk memasang lampu di bagian median. Jembatan sempit atau panjang, jalan layang, dan jalan bawah tanah, yaitu terowongan. Tempat-tempat lain di mana lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya. Adapun jenis lampu penerangan jalan, yang pertama itu lampu tabung fluoresen, tekanan rendah, contohnya seperti di gambar. Untuk lampu gas, yang kedua itu ada lampu gas merkuri tekanan tinggi. Yang ketiga ada lampu gas sodium bertekanan rendah. Ada yang keempat, lampu gas sodium bertekanan tinggi. Klasifikasi jalan itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah jalan arteri. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi berdaya guna. Yang kedua ada jalan kolektor, yaitu di mana jalanan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Yang ketiga itu jalan lokal. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Untuk jalan lingkungan itu adalah klasifikasi yang keempat. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan cara perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Kualitas pencahayaan. Yang pertama ada pencahayaan pada ruas jalan. Kualitas pencahayaan pada suatu jalan diukur berdasarkan metode
iluminasi atau luminansi. Meskipun demikian, mudah menggunakan metode iluminasi karena dapat diukur langsung di permukaan jalan dengan menggunakan alat pengukur kuat cahaya. Di sini ada tabel kualitas pencahayaan normal. Lalu kualitas pencahayaan pada tempat parkir. Ini ada tabel kuat pencahayaan pada daerah tempat parkir. Dan yang ketiga itu pencahayaan pada rambu lalu lintas. Batasan kuat pencahayaan iluminasi dan luminansi pada rambu-rambu lalu lintas yang dipasang berdekatan dengan lampu penerangan jalan atau papan reklame ditentukan pada tabel 5 ini yang di bawah, yang bertujuan agar lebih menarik perhatian bagi pengguna jalan. Kualitas pencahayaan pada terowongan. Kuat pencahayaan pada terowongan cukup dan memberi kenyamanan baik untuk penglihatan siang maupun malam. Ini ada batasan kuat pencahayaan pada penerowongan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencahayaan terowongan itu yang pertama, memberikan adaptasi pencahayaan yang baik, tingkat kesilauan seminimal mungkin, memberikan pantulan yang cukup dan warna yang kontras pada permukaan terowongan, memberikan pencahayaan yang jelas rambu-rambu lalu lintas. Lalu di sini ada tata peletakan pencahayaan jalan umum. Jalan yang pertama itu jalan lurus. Tata peletakan lampu penerangan jalan pada jalan lurus terbagi menjadi beberapa geometri, termasuk faktor kepadatan lalu lintas, faktor lebar jalan, maupun faktor estetika. Di sini ada beberapa gambar contoh penempatan pencahayaan jalan umum di jalan lurus. Lalu yang kedua itu tikungan jalan. Selain berdasarkan faktor kepadatan lalu lintas, faktor lebar jalan, maupun faktor estetika, peletakan pencahayaan juga selalu memperhatikan faktor utama keselamatan. Jika lebar jalan kurang dari 1,5 kali tinggi luminer dapat diletakkan pada sisi luar tikungan dalam peletakan satu sisi. Diperlukan peletakan yang cermat untuk menghindari kebingungan situasi. Lalu di sini ada contoh peletakan pencahayaan jalan umum di jalan tikungan. Lalu di sini ada daerah konflik atau persimpangan jalan. Peletakan luminer pada persimpangan bundaran penyempitan jalan dilakukan sedemikian rupa sehingga area tersebut dapat dengan jelas terlihat dari kejauhan. Pencahayaan juga harus dapat membantu penumpukan lalu lintas dengan membantu pengemudi memilih jalur keluar yang tepat. Nah, ini ada contoh penempatan pencahayaan jalan umum yang berada di persimpangan jalan. Lalu di sini ada pemasangan rumah lampu. Adapun di mana beberapa tipe pemasangan rumah lampu yang pertama adalah pemasangan tanpa tiang. Contohnya seperti ini. Lalu yang kedua adalah pemasangan dengan tiang. Ini ada tiang lampu tunggal dan tiang lampu ganda. Lalu pemasangan dengan tiang. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.